Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Lazia. Di video kali ini aku akan berbagi tips dan trik yang sudah aku terapkan saat aku mengikuti UMPTKIN. Nah, seputar informasi, aku mengikuti UMPTKIN itu tahun 2018 dan dalam posisinya itu aku gap year dan lintas jurusan. Nah, seperti apa tips dan trik yang aku lakukan saat itu yang mengantarkan aku lulus di jurusan impian aku? Jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @lazi_99 dan di @umptkin_ untuk mengetahui informasi-informasi terupdate dari UMPTKIN. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya aku bisa upload video lagi untuk kalian semuanya. Nah, bagaimana nih kabar semua para pejuang UMPTKIN 2020? Yang mana banyak banget perubahan jadwal, perubahan peraturan, wah, semua campur jadi satu. Tapi saran aku, kalian harus tetap tenang, stay cool, dan tetap menjalankannya itu dengan ikhlas dan sabar. Karena semuanya itu emang penuh drama, perjuangan itu penuh lika-liku kayak gitu ya, nggak seperti jalan tol yang lurus dan mulus gitu ya, tapi banyak kerikil-kerikil, banyak lubang-lubang yang harus dilewati. Tapi semua itu akan menguji ketahanan dan kemampuan kamu itu seberapa bertahannya itu gitu loh. Nah, di video ini aku akan share tips dan trik terjitu yang menurut aku bisa mengantarkan aku lulus UMPTKIN di tahun 2018 lalu. Tips dan trik yang akan aku bagikan ini adalah tips dan trik yang sudah aku terapkan, yang sudah aku lakukan saat aku mengikuti UMPTKIN di 2018 lalu. Nah, langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama itu aku meminta restu kepada orang tua aku dan memohon untuk mereka tuh mendoakan aku biar aku bisa melanjutkan kuliah lagi seperti itu. Karena seperti yang kita tahu ya semuanya, doa dari orang tua itu adalah doa paling mustajab. Jadi kita pertama itu harus meminta restu kepada orang tua biar berkah, biar kita juga bisa lancar dalam menggapai impian-impian kita. Nah, buat kamu yang mungkin kesulitan mendapat restu orang tua, mungkin orang tua menyuruhnya kamu untuk bekerja atau lain-lainnya kayak gitu ya. Menurut aku sih semua orang tua itu mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi coba deh kamu tunjukkan seberapa gigih sih kamu, seberapa ingin sih kamu untuk mewujudkan impian kamu, misalnya lewat kuliah seperti itu. Jadi kayak menumbuhkan percayanya orang tua kayak gitu sih menurut aku. Nah, setelah orang tua percaya sama kamu, pastinya orang tua akan memberikan restu sama kamu, dan kamu juga harus menjaga kepercayaan itu supaya orang tua tidak kecewa sama kamu. Nah, setelah itu kamu berdoa terus, selalu berdoa di setiap waktu kamu, di setiap setelah sholat, dan di setiap waktu-waktu yang kamu punya, gunakanlah untuk berdoa. Apapun itu, kamu pasti kan punya amalan-amalan doa biar untuk belajar, untuk lolos di perguruan tinggi. Ya, pokoknya doa-doa yang udah biasa kamu diajarkan sama guru-guru atau sama orang tua kamu atau sama simbah-simbah kamu. Pokoknya itu amalkan aja dan yakinkan semuanya sama Allah, karena Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Seperti waktu aku mengikuti UMPTKIN di 2018, aku itu memohon kepada Allah untuk memberikan hal yang terbaik buat aku. Jadi beneran aku waktu 2018 itu aku
memohon untuk lulus, nggak memohon untuk lulus. Karena waktu 2017 saat aku mengejar SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri, berbagai ujian mandiri di berbagai universitas juga, aku meminta untuk lulus, tapi ternyata Allah berkata lain kayak gitu. Nah, di 2018 aku ganti doa aku itu dengan minta yang terbaik. Jadi semua keputusan yang nanti akan aku terima tuh aku bisa menerima dengan lapang dada. Nggak seperti tahun 2017 yang mungkin aku udah pengen lolos, tapi ternyata yang terbaik buat aku itu ternyata belum lolos. Nah aku jatuhnya malah kecewa kayak gitu. Jadi waktu 2018 aku bener-bener doanya tuh minta yang terbaik buat aku kayak gitu. Nah buat kamu yang mau berdoa, pokoknya panjatkan semua doamu yang bener-bener kamu inginkan tuh ke Allah. Nggak apa-apa, karena doa masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Yang penting kita yakin terus sama Allah kalau Allah itu bakal ngasih yang terbaik buat kita. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari doa-doa kita harus menerimanya dengan lapang dada. Misalnya kita diterima berarti itu adalah atas izin Allah, berarti jika belum diterima itu juga atas izin Allah. Jadi semua hal yang akan kita lakukan itu menurut aku tuh lebih baik didoakanlah semuanya kayak gitu, biar lebih berkah, lebih mendapat ridho sama Allah kayak gitu. Tips yang ketiga adalah kenali model soal yang akan kamu terima saat UMPTKIN. Seperti misalnya kamu milih jurusan di kelompok ujian IPS, makanya kamu harus tahu nanti kalau di IPS itu aku dapat soal apa aja. Nah, di IPS itu ada soal IPS, ada TKD, ada soal keislaman, ada bahasa, dan ada matematika dasar, seperti itu. Jadi pertama tuh aku kenali dulu, nanti aku dapat soal-soalnya yang kayak gimana ya, kayak gitu. Nah, setelah itu kita pahami dulu sistem penilaiannya itu seperti apa. Misalnya kalau UMPTKIN itu kan nggak ada pengurangan nilai nih. Nah, nanti kita susun deh strategi yang harus kita lakukan nanti saat kita ujian kayak gitu. Nah, hal itu udah aku jelasin di video aku yang sistem penilaian UMPTKIN. Pokoknya langsung aja yang pengen tahu updatean tentang UMPTKIN bisa kamu subscribe dan nyalain loncengnya di channel YouTube ini, karena aku bakal berbagi informasi tentang UMPTKIN. Dan bisa juga follow Instagram aku di @lazi_99 dan di @umptkin_, karena di situ aku juga berbagi tentang informasi UMPTKIN. Nah, sistem penilaian sudah aku buat di video aku sebelumnya, silahkan cek. Ada juga di playlist UMPTKIN, silahkan langsung dicek setelah nonton video ini pastinya ya. Nah, selanjutnya silahkan kamu belajar dengan sungguh-sungguh, karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Tapi jujur aja, waktu aku ikut UMPTKIN 2018, aku tuh bener-bener mengandalkan dari keajaiban doa. Jadi aku bener-bener kayak belajarnya tuh mungkin dibilang cuma 1% kayak gitu ya. Soalnya aku cuma baca-baca soal-soal tahun lalu dan gak bener-bener mengerjakan seperti aku sekarang membuat pembahasan soal kali ini. Dan tujuan aku membuat pembahasan soal kali ini adalah untuk memudahkan kalian semua dalam belajar kayak gitu. Soalnya waktu aku dulu mau ikut UMPTKIN tuh aku bener-bener gak buka video pembahasan soal, gak buka tentang buku-buku UMPTKIN atau pembahasan soal UMPTKIN, itu bener-bener enggak. Jadi aku bener-bener cuma baca soal tahun lalu, model-modelnya kayak gini, kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Soalnya hari-hari aku itu adalah untuk bekerja, dan kalau udah pulang kerja tuh kayak udah buat me time, buat istirahat kayak gitu. Jadi buat belajar tuh kayak belum ada waktu. Nah, aku hanya belajar tuh di saat malam sebelum ujian. Jadi saat malamnya tuh aku belajar dan cuma baca-baca soal yang kira-kira nanti keluar kayak gitu. Nah, walaupun aku dulunya seperti itu, tapi aku tetap saranin buat kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh, karena
banyak ribuan orang di luaran sana yang lagi belajar dengan sungguh-sungguh, yang lagi belajar mati-matian untuk itu. Tapi saran aku tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting banget. Kalau misalnya kamu udah ngoyo-ngoyo belajar tapi saat kamu tes malah kamu sakit, kan juga buat apa? Jadi saran aku tetap jaga kesehatan dan jaga mental kamu biar nggak down saat ada perubahan jadwal, ada perubahan model soal, atau ada kendala-kendala yang akan kamu lewati. Nah, tips dari aku yang selanjutnya setelah belajar adalah selalu usahakan untuk berbuat baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Karena apa ya, ketika kita menyakiti hati orang lain, kan kita juga nggak tahu ya orang itu bakalan berdoa apa buat kita kayak gitu. Jadi usahakan untuk tidak menyakiti hati orang lain atau berbuat sama orang lain. Bisa mungkin kamu berbagi pembahasan soal sama teman kamu, kita belajar bareng kayak gitu ya, kayak berbuat baik, sedekah kecil-kecilan lah pokoknya seperti itu. Nah, dari berbuat baik itu insya Allah kita juga akan mendapatkan imbalan-imbalan yang mungkin kita inginkan, hajat-hajat kita yang terkabulkan seperti itu. Nah, tips selanjutnya yang terakhir adalah yang gak berhenti-berhentinya aku bilang ke kalian di video-video aku, bahwa jangan lupa setiap kamu mengeklik jawaban itu bacalah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu klik satu sholawat itu sangat cukup kayak gitu ya. Jadi bener-bener itu tuh kayak nanti ada kekuatannya sendiri, ada keajaibannya sendiri kayak gitu. Dan jangan pernah biarkan satu soal pun kosong. Misalnya kamu nggak tahu, please banget untuk tetap klik jawabannya, karena akan sayang banget kalau misalnya itu bener, itu bakal nambah poin kamu. Nah, sebelum kamu memulai ujian, jangan lupa untuk berdoa dulu juga. Sesuai kepercayaan kamu masing-masing, kamu punya doa apa, amalkan kayak gitu ya. Jangan sampai kamu gugup untuk memulai ujian, jadinya kamu lupa sama berdoa. Karena UMPTKIN 2020 ujiannya itu di rumah, makanya aku saranin banget buat kamu untuk persiapan jauh-jauh hari, seperti misalnya semua perangkatnya atau apapun atau tempatnya, karena kamu harus berada di tempat yang sendirian, kayak mungkin di kamar sendirian, nggak boleh ditemenin kayak gitu ya. Kayak semuanya udah dicicil untuk disiapkan kayak gitu, biar saat hari H kamu tuh nggak gugup saat akan menghadapi ujian kayak gitu. Jadi kamu bisa khusyuk berdoa, bisa lebih tenang dalam mengerjakan ujian, karena dalam mengerjakan ujian itu nggak bisa kayak dengan hati yang gemerungsung, nanti akan malah mengakibatkan kamu buyar semuanya kayak gitu. Karena UMPTKIN di 2020 kali ini adalah sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, yaitu ujiannya di rumah, mempertimbangkan nilai raport kayak gitu ya. Aku saranin buat kalian untuk tetap tenang menghadapi ujian dan tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Gimana nanti kamu itu nilai raportnya mungkin jelek atau mungkin kurang bagus kayak gitu, udah nggak usah dikhawatirkan yang udah. Sekarang perjuangkan yang ada di depan mata kamu dan dukung itu, dorong itu pakai doa-doa kamu, pakai ikhtiar kamu. Pokoknya minta terus sama Allah, karena semuanya itu akan datang dari Allah kayak gitu. Ya, dari tadi aku mengingatkan untuk terus berdoa. Aku bukan ustazah ya guys, aku tetap manusia biasa yang masih banyak salah, masih banyak belajar kayak gitu ya. Jadi aku hanya share apa yang aku lakukan dan apa yang mungkin terbaik untuk kamu lakukan kayak gitu. Jadi kita sama-sama, sesama muslim, sesama perjuang, sesama peraih pejuang impian kayak gitu ya. Kita harus berbagi tips dan trik yang akan mendorong kita menuju
impian-impian itu ya. Itulah tadi tips dan trik yang udah aku terapkan saat aku mengikuti UMPTKIN. Nah, semoga tips dan trik itu bisa bermanfaat buat kamu, bisa menumbuhkan semangat lagi buat kamu, dan jangan lupa tetap tenang dan jaga kesehatan karena itu sangat penting banget guys. Nah, buat kamu yang pengen tahu pembahasan-pembahasan soal yang udah aku buat, silahkan langsung cek aja channel ini karena aku udah buat berbagai macam pembahasan soal. Silahkan dicek untuk belajar-belajar kamu, dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari aku. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh teman-teman kamu sebanyak-banyaknya. Jangan lupa follow juga Instagram aku di @lazi_99 dan di @umptkin_. Sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.